Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat Tribuners, kita jumpa kembali dalam Khazanah Islam, membincang khazanah-khazanah atau sunnah-sunnah terbaik atau teladan-teladan terbaik yang ada dalam ajaran agama kita, khususnya agama Islam, yang telah menjadi perilaku para sahabat-sahabat salafus saleh, as-sabiqun, al-awwalun, pendahulu-pendahulu kita, ulama-ulama kita yang masih menjadi teladan dan spirit sumber perbuatan baik kita hingga hari ini. Kita sekarang sudah berada di bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal ini adalah bulan ketiga dalam kalender Hijriah. Jadi Muharram, Safar, Rabiul Awal. Muharram kita sudah bahas seperti apa Muharram, seperti apa keutamaan Muharram, apa-apa yang sebaiknya kita lakukan di bulan Muharram. Begitu pula bulan Safar, kita juga sudah membahasnya seperti apa yang kita sebaiknya kita lakukan di bulan Safar. Dan sekarang kita berada di bulan Rabiul Awal atau bulan ketiga dalam penanggalan Hijriah. Sekarang kita berada di tahun 1444 Hijriah atau 2022 Masehi. Dan masih bersama kita sahabat Tribuners, sahabat Khazanah Islam, telah hadir bersama kita Al-Muqaddam Haji Mustafa Irate yang biasa kami sapa Kak Mus. Beliau adalah spiritualis, pendiri komunitas Jenaria Sulawesi Selatan. Komunitas Jenaria ini adalah komunitas atau sekumpulan orang-orang yang mendedikasikan diri pada spiritualis, membersihkan atau berusaha membersihkan diri lewat zikir, lewat ibadah-ibadah, lewat perilaku-perilaku spiritual untuk bersenyawa dengan alam dalam rangka lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kelompok spiritual Jenaria ini didirikan oleh Al-Muqaddam Haji Mustafa Irate yang biasa kita sapa Kak Mus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita sudah di bulan Rabiul Awal ini Kak Mus. Benar. Alhamdulillah kita sudah bahas kemarin tentang Muharram, kita juga sudah membahas Safar, sekarang Rabiul Awal. Seperti apa Rabiul Awal ini dalam pandangan spiritual Kak Mus? Rabiul Awal salah satu bulan yang sangat dimuliakan oleh Tuhan, dan itu sangat penuh dengan syarat dan muatan spiritual, karena satu hari di dalam bulan Rabiul Awal itulah yang kemudian menjadi rahmat bagi semesta alam. Satu hari dalam bulan Rabiul Awal, tepatnya 12 Rabiul Awal, lahirnya manusia yang kemudian menjadi rahmat bagi semesta alam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena satu hari itu sehingga Rabiul Awal ini biasa disebut bulan Maulid ya Kak Mus ya? Ya benar. Nah, Kak Mus tadi bilang bahwa ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa bentuk pemuliaan dari Allah terhadap pemuliaan Allah Subhanahu wa taala terhadap hari kelahiran Rasulullah itu tertera dalam satu ayat di surah Yunus 58 kali ya. Surah Yunus ayat 50. Qul bi fadlillahi wa bi rahmati fabidzalika falyafrahu. Kemuliaan para mufassir menganggap bahwa Al-Quran dan ilmu. Ibnu Abbas menganggap bifadli itu ilmu. Sementara birahmat itulah rahmat. Inilah yang kemudian dikaitkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dengan hadirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat semesta, Allah memuliakannya. Oke, tadi saya ini kayak ayatnya dibacakan tadi oleh Kamus nih. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairu ma yajma'un. Katakanlah karena keutamaan Allah dan rahmatnya, karena lahirnya Nabi Muhammad SAW, fabidzalika falyafrahu, oleh karena itu bergembiralah kalian. Itu perintah bil amr. Bergembira. Surah Yunus ayat 58. Apakah dalam pandangan spiritual Kamus ini adalah salah satu perintah perayaan Maulid? Salah satu perintah bagaimana kita bergembira menyambut kelahiran Nabi. Sebab seluruh semesta alam bergembira dengan lahirnya Nabi kecuali satu, iblis. Iblis, yang hanya iblis. Jadi kalau ada orang yang tidak bergembira pada hadirnya Maulid, kita boleh barangkali bilang barangkali dia adalah anak keturunan iblis. Karena kalau kita baca sejarah waktu Rasulullah lahir itu, api penyembahan Majusi pun padam,
Itu karena mungkin bentuk kegembiraan api itu ya sampai harus berhenti menyala. Salah satu cara bagaimana Allah memuliakan Nabi tentu beda dengan cara kita memuliakannya. Ya. Pada waktu sebelum dilahirkannya dirontokkan yang namanya Raja Habasa lewat gurun ababil itu untuk mensterilkan keadaan Mekah waktu itu karena mau dilahirkan junjungan semesta alam ini. Dan pada malam kelahirannya api sembahan Persia tiba-tiba padam, sembahan di Romawi itu tiba-tiba padam. Jadi simbolnya timur dan barat tiba-tiba padam semua bentuk politisme karena ada yang sosok yang lahir yang kelak membawa monoteisme yang benar. Karena ada sang pembawa agama tauhid lahir pada 12 Rabiul Awal itu, sehingga pada malam itu atau pada subuh hari itu disterilkan ini semesta ini disterilkan. Dan salah satu bentuk pensterilan itu sembahan Persia dan sembahan Majusi Romawi padam itu. Romawi simbol barat, Persia simbol timur, semua lebur. Semua lebur. Mereka tradisi pada masa itu di Romawi dan di Persia itu menyembah api yang menyala-nyala. Dan selama ribuan tahun Tribunner sahabat Hazanah Islam, api ini menyala. Dan ketika Rasulullah SAW lahir pada 12 Rabiul Awal, api itu tiba-tiba padam. Maknanya lain, makna spiritualnya barangkali kamu di balik itu. Ketika lahirnya Rasulullah SAW itu adalah simbol awal bagaimana tauhid ini kelak tumbuh sehingga semua bentuk politisme itu akan habis. Cuma harus ditafsirkan saat ini bahwa politisme itu bukan lagi penyembahan terhadap berhala, itu politisme dalam bentuk gaya lama itu. Tapi merasa diri paling benar, merasa diri paling suci dalam bentuk politis, bentuk musyrikan terbesar di abad ini. Bukankah memang kesombongan, merasa diri paling benar, merasa diri lebih dari yang lain itu kan simbol api sebenarnya itu kamu. Dan api itu yang dipadamkan oleh Rasulullah. Dipadamkan oleh Allah pada malam kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya kira itu makna spiritualis yang mungkin tidak lumrah atau tidak galib kita dengarkan, bahwa salah satu makna besar kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah membunuh egoisme dalam diri manusia, menghancurkan keangkuhan, karena Rasulullah hadir sebagai rahmatan lil alamin. Dengan rahmat tidak akan ada kesombongan, tidak akan ada merasa lebih dari yang lain. Dan hal seperti ini masih ada saja sampai sekarang ini, masih ada. Pertanyaannya jangan ada kesombongan seperti itu, api-api seperti itu. Masih banyak terjadi, merasa diri paling hebat, merasa diri paling jago. Ini yang mesti dilebur ini. Dan biasanya menyebabkan orang merasa jago itu karena materialisme. Ya, materialisme, merasa dirinya ada kekayaan, harta jabatan. Orang tiba-tiba menjadi kadang tidak menjadi dirinya sendiri. Padahal dalam pandangan spiritual sebenarnya jabatan, harta, dan ilmu itu seperti apa sebenarnya itu dalam kita? Ya sebenarnya hanya ilmu loh. Karena hanya ilmu inilah yang dibawa kelak sampai di perjumpaan kita dengan Tuhan. Ya tentu ilmu dengan iman ya. Yang lain ini hanya alat-alat kita. Tapi bukan berarti kita tidak perlu. Kita perlu jabatan. Tapi pelaksanaan dari jabatan itu mestinya berlaku untuk mensejahterakan orang. Dalam rangka rahmatan lil alamin. Dalam rangka mencari keridhaan Allah. Sebagaimana pesan atau tema besar dari kelahiran Rasulullah SAW, Muhammad SAW itu sebagai rahmatan lil alamin, maka kita sebenarnya yang selalu merayakan kelahiran beliau harus selalu berusaha menanamkan diri kita untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Seperti apa cara kita yang sebaiknya dalam menyambut kelahiran Rasulullah SAW ini, kamu? Ya banyak cara lah. Tapi paling tidak pada malam Maulid menyambut kehadiran Rasulullah, kita baca sirahnya Nabi, kita baca salawat, kita bersedekah kalau kita mampu. Tapi sebentar kita akan bahas lebih jauh seperti apa cara kita menyambut kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di tahun 2022 ini atau 1440 Hijriah ini, 12 Rabiul Awal itu bertepatan dengan 8 Oktober, tanggal 8 Oktober 2022 atau hari Sabtu.
Menurut terbat, saya lihat dulu apakah saya tidak salah hitung. Besok ya. Tanggal 8 sekarang kita sudah tanggal 8 Oktober 2022 itu bertepatan dengan 12 Rabiul Awal 1442 Hijriah. Dan karena peristiwa 12 Rabiul Awal ini sehingga Rabiul Awal biasa juga disebut bulan Maulid. Ya. Kalau kita bandingkan dengan bulan-bulan yang lain, kamu seperti apa sebenarnya memang posisi Rabiul Awal ini di dalam kacamata kita? 12 Rabiul Awal ya adalah hari paling mulia dari semua hari dalam Islam. Seorang tidak akan pernah mengenal yang namanya Lailatul Qadar, hari yang malam dan dimuliakan, malam Jumat, malam Nisfu Sa'ban, malam Isra Mi'raj, kalau tidak dimulai dengan malam ini, hari kelahiran Nabi. Karena beliau yang membawa semuanya, adanya Nabi, sehingga kita kenal Lailatul Qadar, kita kenal malam Jumat, kita kenal malam Isra Mi'raj. Jadi yang selama ini kita pahami bahwa malam yang paling mulia itu adalah malam Lailatul Qadar, karena ada dalam Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadar, lailatul khairum min alfi syahr, Lailatul Qadar lebih mulia dari 1000 bulan. Ternyata dalam pandangan kamus Al-Muqaddam Haji Mustafa Irate, 12 Rabiul Awal ini bisa jadi lebih mulia dari bulan yang termulia. Logikanya karena tidak akan ada Lailatul Qadar. Kalau Lailatul Qadar itu malaikat yang turun berdoa. Sementara 12 Rabiul Awal rahmatnya semesta dilahirkan. Di mana para malaikat bahkan Allah bersalawat kepadanya. Lalu bagaimana lantas kita berkata bahwa ini hal-hal yang biasa saja, tidak perlu dirayakan, tidak perlu dimerayakan, ini bid'ah, ini adalah pendapat yang keliru seperti ini. Ya, memang masih ada segelintir sebagian dari saudara-saudara kita yang menganggap perayaan Maulid dalam bentuk simbolik-simbolik seperti yang banyak dilakukan di masyarakat kita itu adalah sesuatu yang bid'ah. Ya. Karena tidak pernah katanya dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tapi sebentar kita akan bahas lebih jauh seperti apa Rasulullah Muhammad SAW sendiri merayakan tanggal tujuh kelahirannya. Ya. Kita akan bincang lebih jauh tentang hal ini setelah yang berikut ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.